Belum ada pemilu juga kita juga baca amin. Kenapa kok baru sekarang orang mikir-mikir baca amin? Walad dolin. Dapat. Biar keluar inspirasinya. Ya, ajari anak-anak kita SD itu merokok supaya panjang umurnya seperti mbahnya. Iki loh, udut iki deh. Udut iki. Wes simbah iki umure wis pirang ngatus ya. Supaya panjang umur kalau mbahe ini sering udut. Diajari putune ya, ben panjang umur karo mbahe kaya ngono to. Ya. Sebagaimana pada 2 bulan yang lalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian tentang kondisi umat hari ini ya. September, Oktober, kita di bulan Oktober kalau tidak salah ya Bapak Ibu sekalian, Oktober apa November itu kembali bergejolaknya pembantaian kaum muslimin di Palestina. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kalau kita melihat sejarah dan berita sejak beberapa puluh tahun, 40 tahun yang lalu, peristiwa Palestina ini akan terus berulang Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan hal ini tidak akan berhenti kecuali dengan 2 keadaan. Muslim yang musnah atau kafir Yahudi yang laknatullah itu yang musnah. Karena sudah sunatullahnya begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita jangan lupa konsekuensi daripada kita memilih agama Islam sebagai agama kita. Itu jangan kita lupakan Bapak Ibu sekalian. Karena surga itu harganya mahal. Dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 111 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihin haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi ba'yatum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Jadi Bapak sekalian, kalau kita sudah memberikan pilihan kepada Islam sebagai agama kita, maka konsekuensinya diri dan harta kita sudah kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita gadaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana jual beli itu nanti Allah ganti dengan surga. Tetapi konsekuensinya kata Allah, dengan itu mereka berperang di jalan Allah hingga mereka membunuh atau terbunuh. Itu Pak, itu sunatullah begitu. Ya. Jadi kalau disebut kita ini hidup jangan cari perkara lah, kita mau damai-damai aja. Ya, kalau kita mau hidup damai Pak, itu di surga. Di dunia ini tidak akan kita dapatkan kedamaian selain Islam yang menguasai sebuah negeri. Ya. Maka daripada itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, hadis yang pernah saya sampaikan di 2 bulan yang lalu, hadis tentang dari Thauban radhiyallahu anhu tentang kondisi kaum muslimin di akhir zaman, di mana Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang masanya kalian umat Islam akan diperebutkan atau diperangi seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Jadi para jemaah sekalian, datang nanti masanya yang tak bisa kita hindari, umat Islam akan diperangi dari segala arah. Dari pendidikan Islam dirusak, dari politik Islam dirusak, dari pemerintahan Islam dirusak, dari sosial budaya Islam dirusak, dari semua lini Islam dirusak. Para jamaah sekalian dimati oleh Allah, oleh orang-orang kafir, ya, dan orang-orang munafik yang bersubuhat untuk menghancurkan Islam. Lantas ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah?
Kok umat Islam sampai diperangi? Kok umat Islam sampai dimusnahkan? Ya. Maka Rasulullah menegaskan, bal antum katsir walakinnakum kagutsa'is sail. Bahkan ketika itu kalian jumlahnya mayoritas. Kalian kaum yang mayoritas di negeri itu. Tetapi mayoritasnya kalian, banyaknya kalian di negeri itu seperti buih di atas air. Nampaknya banyak tapi tak punya kekuatan. Nampaknya banyak, kalau tabligh akbar ramai, sholat hari raya ramai, sholat Jumat ramai, sholat subuh, nah ini dia. Nah, maka kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya dan sholat Jumat. Orang Islam itu kan keluar, itu hadir dia. Yang koruptor hadir, yang zalim hadir, yang serakah hadir, yang hadir satu saf dengan kita, ya. Tetapi kalau kalian ingin melihat orang yang mukmin, kata Buya Hamka, lihat setiap waktu sholat subuh, setiap waktu sholat subuh, bukan sekali-kali subuh. Siapa yang senantiasa hadir dalam sholat subuh, maka itulah orang-orang mukmin, ya, yang sejati, mukmin yang benar imannya. Maka Rasulullah menegaskan ciri-ciri orang munafik itu, ya, yang musuh dalam selimut. Kata Rasulullah, 2 sholat yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh secara berjamaah. Berat Pak bagi orang munafik, ya. Oh, kita kalau mau liburan ke puncak pagi-pagi sudah bangun, siapkan kendaraan, ya. Kita mau kemana-mana sudah persiapkan semuanya, ya. Mau kerja, kata orang yang pejuang nafkah katanya, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat, gunungkan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Nah itu dia. Untuk cari duit, untuk cari pangkat dan jabatan, ya, gunung kan didaki. Seberapa tingginya gunung akan didakinya, seberapa luasnya lautan akan diseberanginya, tapi lupa dia surau terlewati olehnya, ya. Ini masyaallah muslimin untuk dunia, ya. Makanya kalau orang-orang kafir itu dalam hadis yang tadi saya lanjutkan sedikit seterusnya, wala yanza'annallahu min suduri aduwikum mahabbata minkum, dan Allah cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Jadi pada intinya orang kafir itu sangat takut kepada kaum muslimin, Pak. Tetapi ingat, ketika kaum muslimin dikuasai orang kafir, bukan karena orang kafir itu hebat, bukan karena persenjataannya canggih, jumlah tentaranya banyak. Ingat, orang mukmin tidak akan gentar menghadapi orang kafir secanggih apapun senjata mereka, sebanyak apapun tentara mereka. Orang mukmin tidak akan takut karena Allah memberikan janji 100 di antara kalian dapat mengalahkan 200 musuh. Dan dalam barisan kaum muslimin Allah turunkan para malaikat, ya. Kalau sudah malaikat masuk dalam pasukan kita, nggak ada ceritanya itu, Pak, ya. Dosa banyak malaikat, 1 malaikat saja sudah cukup itu. 1 malaikat saja, ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, Islam dimenangkan bukan dengan banyaknya jumlah. Maka kita jangan kepedean, jangan kegeeran. Oh, kita nih hebat, negeri kita ini, kita mayoritas. Pertanyaannya, yang benar-benar berkuasa di negeri ini muslim apa kafir? Ustaz, jangan bilang kafir lah Ustaz, tersinggung yang lain. Emang kenapa? Kan ada surat Al-Kafirun, Pak, ya kan? Allah menegaskan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Mau kita ganti, innal ladzi laisal muslim, non muslim. Kafir katakan kafir, ya, jangan lembek kita. Kafir katakan kafir. Siapa kafir? Yang bukan beragama Islam kafir. Itu bukan kata saya, itu kata Allah. Suratnya jelas kok, surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak ada cerita, Pak, non muslim, nggak ada cerita tuh kafir, ya. Oh, nanti tersinggung orang, emang gue pikirin.
Ini pilihan kita, agama kita, Pak. Ya. Akhirnya dengan kita berlemah lembut dengan bahasa itu, hingga akhirnya apa? Orang terkena penyakit gula, Pak. Kenapa? Kenaan makan. Dikasih angin surga. Ya. Nah. Begitu. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian, kata Rasulullah. Ya. Maka saya ulang kembali dari 2 bulan yang lalu, kenapa orang kafir mengukur kekuatan kaum muslimin dari jamaah subuh? Karena itu tadi, kalau jamaah subuhnya sedikit, berarti di komplek itu, mohon maaf, di komplek itu, di daerah itu, di negeri itu banyak orang munafiknya. Jangan marah sama saya, Pak. Memang begitu kata Rasulullah. Yang jarang isya ke masjid, subuh ke masjid, itu orang munafik. Walau haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Saking kayanya dia, hajinya setiap tahun, umrohnya setiap bulan. Ya. Tapi setelah pulang dari umroh, malas ke masjid. Karena pahala saya sudah banyak di Mekah sana. Ya. Dari jamaknya Pak pahalanya. Ya. Hingga hajinya pun pangkat H kuadrat 10. Ya. H kuadrat 10. Ya. Jadi orang Yahudi itu, ya, seperti mana yang dikutip oleh Dr. Ragib Asyirjani, seorang cendekiawan Muslim dan ulama serta penulis di Mesir, ya, dalam bukunya Misteri Salat Subuh. Wah, kapan-kapan kita kupas misteri salat subuh. Apa sih untung keutamanya salat subuh itu? Makanya kata Rasulullah, ya, dalam hadis yang tadi itu, 2 salat yang berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan subuh berjamaah. Apabila mereka mengetahui keutamaan 2 salat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Apa salah satu keutamaannya? Ya, di antaranya rakaataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar subuh yang sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Dan kemudian orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah 5 waktu, Allah jamin mati dalam keadaan husnul khotimah. Jaminan Allah itu, Pak. Ya. Jaminan Allah itu. Dan nanti di akhirat orang yang berangkat di dalam kegelapan malam untuk ke masjid, untuk salat berjamaah, maka di akhirat Allah berikan cahaya yang sempurna. Ya, emang kita butuh cahaya, Pak, di sana? Butuh cahaya, Pak. Bagaimana dalam kondisi kita? Kondisi gelap gulita, kemudian berbunyilah suara gemuruh api, gelombang api itu, ya. Ya, kalau kita pernah, ya, kalau pernah Bapak Ibu mendengarkan suara Gunung Merapi, ya. Alhamdulillah ketika saya nyantri itu kami sering mendaki Gunung Merapi, Pak. Gunung di Jawa sampai gunung di Sumatera sudah saya daki. Kalau di Sumatera itu ada Gunung Sibaya, Sinabung namanya. Kalau di Jawa waktu kami mondok ada Gunung Merapi yang kami daki itu. Suaranya itu, Pak, lebih dahsyat daripada suara pesawat, ya. Ya. Dalam kondisi gelap kita mendengarkan suara itu, kemudian kita disuruh melintas jembatan Sirat yang halusnya sangat halus, yang diperandaikan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Itu harus kita lintasi. Di bawahnya jurang neraka. Di kiri kanan ada pengait dari besi. Nah, sedangkan ada cahaya saja belum tentu kita bisa selamat, apalagi tidak ada cahaya. Itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa berangkat di kegelapan malam menuju rumahnya Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Isya, maghrib, subuh. Nah, masyarakat muslimin rahmatullahi oleh Allah. Kemudian Rasulullah menegaskan dalam hadis Thauban tadi, wala yanza'anallahu min sudurikum adahu minkum wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah hunjamkan ke dalam hati kalian kaum muslimin penyakit al-wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Ada yang bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Cinta hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya, cinta dunia dan takut mati ini, Pak, takut mati ini bukan hanya sekedar mati jasadnya saja. Ya,
Ada orang demi jabatan dan pangkatnya takut dia nggak terpilih dengan kezoliman. Bagaimana supaya dia menjadi penguasa lagi misalkan. Nampak itu Pak Fir'aun? Coba Fir'aun. Apa kata ahli nujumnya? Kalau kamu nanti kekuasaanmu akan ditumbangkan oleh seorang pemuda. Saking takutnya Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun? Membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Ya. Kalau ada wanita masa itu hamil, ditandai atau dikarantina. Dikarantina yang hamil. Kalau ketika dia melahirkan, nampak jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya perempuan, selamat. Jenis kelaminnya laki-laki, habis. Bayi baru lahir. Jadi kalau hari ini kita melihat Pak di Palestina. Lihat di Palestina Pak. Lihat saya bilang. Tabau lo basu minang sih. Nah. Ya. Kalau kita lihat di Palestina Pak, pembantaian seperti begitu sebenarnya Pak sudah sunatullah, tidak heran. Loh kenapa begitu? Bukan kita tidak beri manusia. Kita lihat dalam surat Al-Buruj Pak. Mulai daripada ayat 4 sampai ayat 8. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sebelum di zaman Nabi, orang-orang yang beriman kepada Allah oleh penguasa yang zalim dibuat parit. Ya, ukhdud itu jamak kata parit, Pak. Parit, dibuat parit besar. Untuk apa? Untuk irigasi? Bukan. Parit itu diisi kayu bakar. Dibakar kayunya. Untuk apa? Untuk membakar hidup-hidup orang yang memilih agama Islam. Wa ma yaf'alu bil mu'minina illa min syurya, dan mereka tidak melakukan itu hanya karena orang-orang beriman kepada Allah. Emang kenapa beriman kepada Allah, Pak? Mohon maaf. Kalau kita ini hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kurban, orang kafir tidak takut, Pak. Coba saya minta ini kita interaktif, Pak ya. Kalau disebut Islam rahmatan lil alamin, pernah dengar Pak ya? Islam rahmatan lil alamin. Itu seperti apa Islam menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam Pak? Ketika Islam berkuasa dengan apa? Dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan keadilan kalau tidak bersumber daripada Al-Qur'an. Sumber hukum apapun, sehebat apapun jaksa, hakim, pengacara, kalau tidak bersumber kepada Al-Quran, jangan harap keadilan. Nonsen, omong kosong, bullshit itu semua. Ya. Karena apa Bapak sekalian? Ya. Hukum di luar Al-Quran, Masya Allah muslimin, kita meyakini Al-Quran sumber undang-undang yang sempurna. Betul Pak? Yakin sepenuhnya? Kenapa tidak kita terapkan syariat Islam di negeri yang mayoritas ini, Pak? Kalau kita yakin, kenapa nggak dijalankan hukum Islam, Pak? Apa alasannya? Oh, kita kan bukan negara Islam. Lah, kalau bukan negara Islam, negara apa namanya? Ya. Yang menguasai bumi ini siapa? Allah. Yang menguasai langit siapa? Yang mengatur peredaran planet itu siapa? Planet tidak pernah berdusta kepada Allah, berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bagaimana kita manusia yang kecil dibandingkan bulan matahari, kita merasa hebat daripada Allah, membuat aturan sendiri untuk kehidupan kita. Bagaimana mungkin? ABS, asal Bapak senang sajalah. Buat laporan, udah mainkan aja lah, atur aja lah. Kalau ada kalimat aturnya tuh sudah ngerti sendiri kita. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi di dalam surat Al-Buruj tadi, perkara yang paling utama yang membuat orang kafir itu murka ketika kita beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya iman. Sebenar-benarnya takwa. Ya. Maka
urusan yang paling penting dalam dinul Islam ini, seperti mana Allah tegaskan dalam firman-Nya di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan demikianlah kami utus setiap nabi kepada setiap kaum untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Itu perkara yang paling utama, Pak. Makanya dalam rukun Islam yang nomor 1 apa itu, Pak? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak akan bermanfaat haji, umroh, sedekah, sholat, puasa, ya, tanpa iman yang benar, tanpa tauhid yang benar, tanpa la ilaha illallah. Banyak orang yang bisa mengucap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, tapi coba kita lihat, benarkah kita tidak bertuhankan kepada selain Allah? Ya. Dalam surat Yasin 36 ayat 60 Allah menegaskan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian wahai anak keturunan Adam, jangan kalian menyembah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Bagaimana orang menyembah setan? Ya. Gampang sekali. Kalau mereka itu orang yang Islam, niscaya setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat walau bagaimanapun keadaannya. Dalam kondisi sakit semestinya saat itu semakin dekat kepada Allah. Malangnya banyak orang muslim ketika sakit malah tidak sholat dia. Coba apa? Ketika kita mengunjungi orang sakit, Pak, ingatkan jangan tinggal sholat ya Pak, makin dekat kepada Allah. Apa Pak, saya sholat kok sakit terus? Malah begitu. Ya, semestinya dia nggak sadar hikmah penyakit Allah berikan itu apa sih? Ya, kita ini benar Pak, nggak ada yang suci kita ini, banyak dosa kita ini. Maka di antara hikmah Allah berikan penyakit untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar ketika sakit. Ya, syukur alhamdulillah kalau kita tawakal, ya, kita ikhtiar, berobat dengan cara yang sunnah, ya, jangan mendatangi para dukun paranormal, ya, maka selamatlah kita. Walaupun mati sekalipun, ya, surga bagi kita. Ketika seorang wanita di masa Rasulullah penyakit ayan, ya, dia menemui Rasulullah, ya Rasulullah tolong mintakan kepada Allah agar menyembuhkan penyakitku. Apa kata Rasulullah? Kalau kau redha, tawakal, ikhlas dengan penyakitmu, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosamu. Apa katanya? Kalau begitu biarlah aku tanggung penyakit ini. Tapi satu juga permintaanku ya Rasulullah, jangan sampai ketika aku kambuh nanti terbuka auratku. Ya. Namanya orang ayan Pak, kan gemetar-gemetar, kejang-kejang begitu dia, takut tidak sadar terbuka auratnya. Dia minta, hanya itu dia minta, biarlah penyakit ini ku tanggung sampai akhir hayatku dengan satu permintaanku, tolong doakan. Jangan sampai tersingkap auratku. Jadi sebenarnya beruntung Pak kalau kita itu meninggal dengan sakit dulu. Daripada meninggal mendadak nggak tahu-tahu mati. Ya. Kalau meninggal sakit itu banyak kita ada juga orang ketika sakit itu semakin dekat kepada Allah. Tapi tak sedikit pula orang yang ketika sakit makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang tertipu. Maka masyarakat muslimin, perkara yang paling utama dalam hidup kita ini bukan sholat yang banyak, mohon maaf. Perkara yang paling utama bukan seberapa panjangnya janggut kita, bukan seberapa gantungnya jubah kita, bukan seberapa gedenya sorban di atas kepala kita, bukan seberapa banyak sholat tahajud, sholat fardu kita. Yang paling utama hakikat la ilaha illallah. Coba Pak, ada orang kafir 7 keturunan, ya, melihat peristiwa di Palestina, terheran-heran mereka, kenapa orang Palestina begitu tegar ya? Ya. Mereka diperangi, seluruh dunia bungkam, bahkan yang mirisnya ketika penjajah Israel membantai orang-orang Palestina, menumpang di Palestina, merampas harta orang Palestina, menggusur rumah orang Palestina, bahkan rumah orang Palestina diusir, mereka tempati dengan tanpa dosa. Anak kecil dibom, orang tua, laki-laki, perempuan, padahal konon katanya dalam peraturan persatuan bangsat-bangsat, ya, itu
tidak boleh memerangi. Kenapa saya katakan persatuan bangsat-bangsat? Karena mereka hanya berkedok untuk menjaga keamanan dunia. Keamanan apa yang mereka jaga? Coba lihat di Rohingya, umat Islam dibantai, adakah pembelaan di situ? Lihat di Uighur, Cina, umat Islam dibantai, adakah pembelaan di situ? Lihat di Kashmir, perbatasan India dan Pakistan, adakah umat Islam dibantai di situ? Tidak usah jauh-jauh. Di Papua, di Ambon 2009 sampai 2000, umat Islam dibantai di Ambon, adakah pembelaan di situ? Ketika orang kafir kalah, baru ada perdamaian. Pernah Bapak dengar tidak peristiwa di Ambon? Ratusan bahkan ribuan orang dibantai, dibunuh, bahkan dikumpulkan di masjid, dibakar hidup-hidup di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Tuh di Maluku lihat orang bangga-bangganya mengibarkan bendera Israel. Bahkan mereka mengancam kalau ada mengibarkan bendera Palestina kami serang. Kan begitu. Kalau ada demo-demo Palestina kami serang. Mereka minoritas, Pak. Minoritas mereka di negeri ini, tapi mereka nggak takut. Kenapa? Karena mereka tahu mental-mental orang Islam. Para jamaah sekalian. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahmati Allah, Tuhan yang batil yang pertama tadi iblis. Yang kedua ternyata masing-masing kita ada berpotensi menjadi Tuhan. Apa itu? Dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43 Allah menegaskan ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, Pak? Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Di mana letak hawa nafsu, Pak? Di sini. Makanya kita diminta perlindungan membaca surat Al-Mu'awwidzatain, membaca surat An-Nas, membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari dada inilah dulu baru lari ke otak. Ketika kita mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata hati? Tanggung ini, bola sedang main ini. Ya. Indonesia sedang main ini. Ya, U12, U17. Ya. Hingga waktu sholat pun nggak dipikirin, nonton bola, ramai orang Islam nonton bola. Ya, yang sholat Isya, sholat Maghrib berapa orang? Dengan bola saja nggak ada kebesaran Allah bagi mereka. Dengan bola, tidak ada kebesaran Allah bagi mereka yang candu nonton bola itu. Ya. Bukan tidak boleh nonton bola, silahkan nonton bola. Tetapi ketika Allah memanggil, tinggalkan tontonan itu para jamaah sekalian. Nah, kemudian hawa nafsu bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. Ya. Emang malam-malam begini Pak, subuh-subuh begini enaknya gimana? Ngapain sih enaknya? Memang enak tidur. Memang enak tidur. Ya. Lalu Pak ya. Nalasuah tu lalu bakaruah. Makan batang buah. Ya. Lalu lasuah. Ya. Makanya lihat Pak. Malangnya. Ya. Dulu juga saya katakan malangnya yang banyak ke masjid, yang pensiun-pensiun yang banyak. Ya. Dah pensiun baru ke masjid. Orang sana Pak. Sini enggak ya. Ya. Sini enggak. Sini saya. Yakin saya sejak mudanya sudah rajin ke masjid. Ya. Udah tidak berharga di kantor baru ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu muda kemana? Lihat mana yang sekarang yang muda-muda Pak? Mana? Mana yang muda-muda sekarang? 2 bulan lalu saya tanya juga tuh, mana yang anak-anak di tingkatan SMP di komplek ini nggak ada. Tingkatan SMA nggak ada. Nggak ada doh. Lalindang sadanya. Ya. Lebih merantau. Kok merantau selama gitu? Enggak di rumah dia. Kalau di rumah dia, rumah tuh layak dibakar itu. Berangkat ayah ibunya ke masjid, anak laki-lakinya di rumah, menantunya di rumah, rumah tuh layak dibakar. Enggak layak dihuni itu. Apa hadis Rasulullah tadi itu? Dua surat yang berat bagi orang munafik. Apa kata Rasulullah? Saya tambahkan hadis yang terakhir.
Kalau aku ingin segera dikumandangkan qomat, kutunjuk salah-seorang menjadi imam, ya. Kutunjuk salah-seorang menjadi mengumandangkan qomat, kemudian ditunjuk salah-seorang menjadi imam, kemudian aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar bersama sebagian sahabat yang lainnya. Untuk apa? Apabila aku dapati ada laki-laki yang balik berakal masih berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, mereka balik berakal berada di rumah. Pak, balik itu usia berapa mulainya? Perkiraan 15 tahun lah. Kalau ada anak umur 15 tahun laki-laki sehat berakal di rumah, maka akan aku bakar rumah mereka. Ya, gimana kira-kira Pak? Gimana kira-kira rumah kita hari ini? Betul tidak ada yang anak-anak SMP di rumah kita itu? Anak kita, cucu kita? Ya. Baru sebegitu Allah kasih rumah, udah sombongnya bukan main. Ya. Ya, sombongnya bukan main. Terlena dia. Belum seperti Korun dikasih harta lagi. Ya, itu pun hutang ribanya belum selesai. Ya, hutang ribanya belum selesai. Terlena. Para jamaah sekalian. Maka orang tua, ayah ibu yang rajin ke masjid dengan meninggalkan anak laki-lakinya di rumah, maka orang tua yang rajin ke masjid akan diseret anaknya ke neraka. Maka mudah-mudahan kalau Allah perkenankan dan jamaah juga berkenan, di bulan Februari kita bertemu. Saya berharap di bulan Februari itu sudah hadir anak-anak itu, remaja pemuda itu. Ini PR kita semua Bapak Ibu sekalian. PR kita semua. Ingat, menyelamatkan generasi muda itu tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nggak usah ngarep-ngarep lah Pak jadi presiden Pak. Ya. Emang enak jadi presiden. Di masa khalifah, ya, Abu Bakar itu ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah, menangis takut, menganggap itu musibah. Hari ini tidak terpilih, orang nangis. Terpilih malah syukuran. Nggak tahu dia apa kata Umar bin Khattab. Kalau ada sekiranya seekor keledai yang jatuh ke dalam lubang, maka aku akan bertanggung jawab akan itu. Seekor keledai jatuh aja bertanggung jawab dia. Ini bukan keledai lagi, jatuh orang di jalan karena lubang-lubang, apalagi banjir, nggak tahu mana lubang mana apa. Jubrak, nyungsep. Nah, itu presiden menanggung dosanya itu. Orang bunuh diri karena kelaparan, presiden menanggung dosa. Ya, orang bunuh-bunuhan karena partai. Orang murtad karena partai. Bisa Pak murtad karena partai? Coba bayangkan. Ya, apa hubungannya amin dengan pemilu? Apa hubungannya amin dengan capres? Sampai ada yang mau berdoa nggak bakal baca amin, kobul. Gila itu otaknya. Stres itu orang itu. Orang pesantren pula itu. Nggak ada hubungannya. Waladhdallin amin. Nggak ada hubungannya dengan partai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Emang gue pikirin. Ya. Belum ada pemilu juga kita juga baca amin. Kenapa kok baru sekarang orang mikir-mikir baca amin? Waladhdallin. Coba Masya Allah Pak. Sampai itu dipermain-mainkan. Sekarang orang sholat gak satu tahiyatnya. 2. Ya. At-tahiyat. Ya kalau nomor 2. Kalau partai nomor 3. Iya. Sempat kalau partai ada 5. At-tahiyat. Sampai begitunya. Coba bayangkan. Ya. Sampai begitunya. Bacaan amin dibayar kobul. Emang mau nikah? Ijab kabul. Ya. Ini Masya Allah muslimin rahmati Allah. Jadi itu yang pertama. Perkara yang paling utama dalam hidup kita inilah mempertahankan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tapi jangan lupa pula konsekuensinya. Karena tauhid inilah Allah akan memberikan cobaan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina ya. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin minal jinni wal ins, kata Allah. Dan demikian pula lah aku jadikan untuk setiap nabi itu musuh-musuh dari setan, dari kalangan jin dan manusia. Jadi Pak, semua nabi punya musuh enggak? Semua nabi punya musuh Pak, dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau kita pengikut Nabi Muhammad, mengaku pengikut Nabi Muhammad, tidak punya musuh, siapa kita?
Loh, kita tidak cari musuh, Pak. Contoh nih. Ketika ada orang tidak sholat, ya, ada orang berjudi. Apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita lakukan, Pak? Rubah dengan tangan. Apabila kamu melihat kemungkaran, kata Rasulullah, rubah dengan tangan. Ya. Bang, ngapain kamu semua nih? Begitu. Pergilah semua. Ya. Ambil batu dominan, harus orang main judi pakai chip. Ya. Sekarang di kedai kopi ngumpul, pada handphone semua. Duduk bareng-bareng. Ambil handphonenya banting. Berani nggak kita? Lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Oh, nggak berani. Kalau nggak berani dengan rubah dengan tangan, dengan lisan. Pak, tolonglah Pak. Jangan judi di sini Pak. Kira-kira kalau kita mengingatkan begitu, orang senang apa benci? Benci orang. Soalim kamu. Jangankan kita, Nabi Lut diuji oleh Allah kaumnya. Ya, diciptakan malaikat menjadi manusia. Karena awalnya malaikat ini menganggap manusia ini lemah dan segala macamnya. Allah jadikan pula malaikat menjadi manusia. Gimana kamu jadi manusia nanti? Ternyata sama dengan manusia yang lain. Lemah dia. Ya. Datang dua malaikat ganteng. Wow. Laki-laki di negeri Nabi Lut tuh melihat laki kan. Gantengnya maco ya. Gemoy. Gemoy. Ya. Nengok laki-laki naik nafsunya. Yang nengok ini laki-laki. Melihat laki-laki nafsunya naik. Melihat perempuan nggak ada nafsunya. Sampai kata Nabi Lut, jangan kau ganggu. Jangan kalian ganggu tamuku. Ini ada anak perempuanku. Sampai begitu ditawarkan anak perempuannya Pak. Nikahi anak perempuanku. Nikahi Pak, bukan zinahi ya. Nikahi anak perempuan. Sampai begitu Nabi Lut menawarkan anaknya untuk dinikahi sama orang kaumnya. Coba bayangkan. Apa kata mereka? Lut, kamu jangan soalim. Soalim kamu. Ya. Kalau saya hobi saya nonton pornografi, apa salah saya? Katanya kan gitu. Kan sakit otak ini orang ini. Ya. Dan jelas itu kemaksiatan. Jangankan lihat orang telanjang. Lihat orang berpakaian, wanita berpakaian saja. Kemudian mata kita jelalatan, apa kata Ghuddul basar, tundukkan pandangan. Kata. Ini enggak orang telanjang. Ya. Normal saya. Normal katanya. Coba. Orang kayak begini mau Allah ya Allah Rabbi. Ya, yang itu yang pengikutnya itu. Ya. Ya. Ulama-ulama penjilat di bawahnya itu, Pak. Ya. Ulama-ulama yang menyesatkan. Ya. Boleh kok kemana ceritanya? Cerita tentang kemaksiatan kan? Ya. Para jamaah sekalian mati Allah, ya. Konsekuensi iman, ya. Maka konsekuensi iman, kalau benar iman kita, maka niscaya kita akan dimusuhi oleh orang-orang kafir dan munafik. Dalam surat Al-Baqarah 217 di penggalan ayat pertengahannya Allah menegaskan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Orang kafir itu tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup untuk melakukan itu. Bila mereka sanggup memerangi kita, membunuh kita, menyiksa kita, menghancurkan kita, mereka lakukan. Ya, itu yang terjadi di Palestina, di Suriah, di Kashmir, di Rohingya, di Uighur, di Mindanao, di Bosnia, di Chechnya dulu. Ya. Afghanistan, alhamdulillah sudah merdeka. Coba Pak, Afghanistan itu negara miskin, Pak. Rusia tumbang, ya. Amerika tumbang. Coba. Inggris tumbang. Apa hebatan Afghanistan? Orang kampung nggak ngerti apa-apa. Hebat sekarang. Jadi tidak ada, kalau orang yang beriman itu tidak akan takut kepada siapapun. Jadi Allah menegaskan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum istata'u. Kalau mereka bisa membunuh kita, dibunuhnya. Ya. Sebelum kita dibunuhnya, apa kata Allah lagi dalam ayat yang lain? Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka, mengikuti cara hidup mereka, mengikuti cara berpartai mereka. Ini akhirnya apa? Kita mengikuti keinginan mereka. Ya. Akan mengikuti keinginan. Mohon maaf Pak, ini bukan provokasi, ini bukan hoa. Mari teliti Al-Quran. Suruh ulama jujur mengkaji ayat ini. Suruh ulama jujur, ya, mengkaji ayat ini para jamaah sekalian mati oleh Allah. Ya.
Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u katsiran minal ahli kitab yadukum andinikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang ahli kitab. Apabila kamu mengikuti keinginan mereka, meniru mereka, maka kamu akan menjadi murtad karenanya. Ya, maka tasyabuh, meniru-niru gaya orang kafir, meniru-niru gaya hidup orang kafir, maka itu kata Rasulullah, wa man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Orang kafir memperingati tahun baru, orang Islam juga ikut, maka kata Rasulullah, menurut ayat Rasulullah, orang Islam yang mengikuti merayakan tahun baru, maka mereka sama kafirnya dengan mereka. Tanpa sadar itu Pak, murtad tanpa sadar. Ya. Maka benarlah kata Rasulullah dalam hadis yang lainnya, akan datang suatu zaman nanti di tengah-tengah manusia, tiada Islam kecuali hanya tinggal namanya saja lagi. KTP-nya Islam, sholat seminggu sekali. KTP-nya Islam, semangat merayakan hari besarnya orang-orang kafir. Hari ini coba lihat Pak, ya, dalam perayaan Natal ada orang selawatan di gereja. Coba bayangkan, selawatan di gereja. Oh, demi toleransi. Pak, itu kemurtadan, kesesatan. Bukan begitu yang toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Bagiku agamaku. Kalau kamu merayakan acara agamamu, rayakan sendiri, silahkan, tidak dilarang. Tapi jangan ajak-ajak. Ya. Saya juga begitu, kami juga begitu. Oh, kalau mereka mengucap selamat hari lebaran, jangan kita balas selamat Natalan. Dulu ada ulama hebat di negeri ini mengucapkan selamat Natal itu haram hukumnya. Sekarang dia pula yang mengucapkan Natal, ya, karena sudah dapat jabatan. Nah itu tadi. Dulu sebelum jadi pejabat terhebat, ya, makanya Pak, firman Allah tadi, mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad. Kamu ini siapa? Umat Islam. Pertanyaannya, mohon maaf, ini kajian kita umum nih Pak, ya. Raja pun sekalian, mau raja, mau perdana menteri, mau presiden, mau wakil presiden, ya, mau menteri-menteri, mau kepala tentara, mau kepala kepolisian, orang kafir nggak takut. Mereka akan memurtadkan kita. Ada presiden murtad, ada raja murtad, ada menteri murtad, ada kepala tentara, kepala aparat murtad. Gimana murtadnya? Coba bayangkan. Sudah jelas judi itu haram. Malah judi dilindungi, mentah diminta uang keamanan. Coba bayangkan. Sudah jelas pelacuran itu haram. Ya. Malah apa? Diminta uang keamanan. Ya. Silahkan kamu aman asalkan bayar pajak. Ya. Mohon maaf Pak, ya, mohon maaf. Kembali kepada Tuhan yang batil yang kedua, Tuhan hawa nafsu. Tuhan hawa nafsu Pak. Umpama satu, rokok Pak, rokok masuk waktu suruh Pak, sedikit lagi rokok umpama. Nggak usah kita cerita kesehatan lah, nggak usah kita cerita iman, nggak usah cerita agama. Orang semua tahu rokok itu merusak kesehatan. Sedikit banyaknya rokok itu merusak kesehatan. Dan berikan satu alasan saja, satu alasan apa manfaat rokok, alasan yang jujur. Saya mohon maaf ini berani saya kupas masalah rokok karena alhamdulillah sini nggak ada yang merokok ya. Di sini ya. Nah, di luar saya nggak tahu ya. Ya. Alhamdulillah makanya saya senang, ini semangat saya, sini nggak ada yang merokok nih, makanya berani saya. Ya. Nah, entah kalau di rumah nggak tahu saya. Ya. Ya. Coba sebutkan satu saja manfaat rokok. Ada yang bilang, saya kalau nggak merokok nggak keluar inspirasi pikiran saya. Kalau begitu kita usulkan setiap UN dari SD sampai SMA kasih rokok anak sekolah itu. Ya, ketika dia membaca soal ujian, ya, wah berat ini. Dapat. Biar keluar inspirasinya. Ya, ajari anak-anak kita SD itu merokok supaya panjang umurnya seperti mbahnya. Iki loh, udut iki deh, udut iki. Wes simbah iku umure wis pirang ngatus ya. Supaya panjang umur kalau mbah ini sering udut. Diajari putune, ya, ben panjang umur karo mbahe kaya ngono to. Ya.
Coba. Madu bermanfaat enggak, Pak? Madu bermanfaat enggak? Susu bermanfaat enggak? Boleh enggak madu susu untuk anak bayi? Boleh enggak madu susu untuk orang hamil? Ya, coba. Kalau memang bermanfaat, rokok kasih sama anak bayi. Ya. Kemudian Pak, yang paling banyak dibawa orang ke WC untuk dinikmati apa itu? Rokok. Wah, sedang ngeden. Kenapa? Sama najisnya. Jadi mohon maaf Pak, orang perokok tuh akal sehatnya udah hilang. Udah hilang Pak. Mohon maaf. Ya. Tolong sampaikan sama yang lain Pak. Ya Bapak kan dengar nih. Alhamdulillah gak ada yang ngerokok nih kan. Sampaikan sama yang lain. Ya. Cuman kemudian begitu Pak. Pengusaha rokok tuh kebanyakan orang apa sih? Ya. Gitu. Coba yang membuat orang senang rokok tuh apanya? Nikmat. Candunya Pak. Betul Pak? Candunya. Saya yakin banyak orang-orang yang perokok tuh ingin berhenti. Banyak. Enggak bisa karena apa? Nafsu lebih dipertuhankan. Sementara kita sudah komitmen janji sama Allah. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya. Kenapa begitu? Kalau ada ulama yang mengatakan merokok itu makruh. Karena ulama itu juga ngisi pengajian juga. Pasus. Ya, kayak gendeng gitu. Ya. Coba pengen. Kalau katanya makruh, tanya dengan jujur makruh itu apa sih Mbah? Perkara yang dibenci. Bagaimana ulama mengerjakan perkara yang dibenci oleh Rasulullah? Bagaimana mungkin? Makanya Pak, di antara syarat imam di Timur Tengah sana, selain bacaan dan hafalannya banyak, tidak ada dilarang imam itu yang perokok. Tidak boleh kalau ada imam, walaupun hafalannya 35 juz. 35 juz Pak. Canggih. Ya, tinggi hafalannya 35 juz hafalannya. Merdu suaranya, kalah di mimor, ya. Nah, kalau perokok dia nggak boleh jadi imam, ya. Begitu. Wah ini kita gimana, ya, pada jemaah sekalian. Kenapa hawa nafsu tadi diperturutkan? Ya. Maka masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah, konsekuensi iman tadi, ya. Terakhir sebagai kata penutup, saya sampaikan firman Allah. Surat Al-Baqarah ayat 214 di mana Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra'i wazulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira dengan jenggot kamu ini kamu masuk surga? Apakah kamu mengira dengan jubah ini kamu masuk surga? Apakah dengan sorban topi hajimu kamu masuk surga? Apa dengan solatmu puasamu kamu akan masuk surga? Kata Allah jangan kepedean. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum datang ujian yang berat menimpamu? Jadi mutlak Pak, kalau kita beriman ingin masuk surga harus melewati ujian yang berat. Apa contohnya? Umpama saya ini jadi bawahan, ya. Atasan memerintahkan, buat laporan fiktif, ya. Nah, kalau saya beriman kepada Allah, saya tahu itu bohong, dusta, ya. Tapi kalau saya katakan, Pak, ini kan bohong, Pak. Kamu mau dipecat, kamu? Iya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya. Kalau kamu tulis, saya tambah bonusnya. Nah, karena takut dipecat, ya. Akhir tahun buat laporan fiktif, ya. Karena takut dipecat, tangkap itu, ulama itu, tangkap ulama itu. Pak, Buya Hamka ditangkap enggak dulu tuh? Kenapa ditangkap? Karena berseberangan dengan penguasa ketika itu. Ulama-ulama imam mazhab ditangkap enggak Pak? Nabi-nabi ditangkap, Nabi Ibrahim dibakar enggak? Nabi Isa mau disalib tidak? Ya, Nabi Musa dikejar-kejar Firaun enggak? Kok sekarang ustaz-ustaz ceramah enak-enak aja ceramahnya? Ya, laris-laris aja, keluar TV masuk TV, saking bisa masuk keluar TV masuk TV, ya. Asalkan Bapak diundang ceramah TV, tapi jangan sampaikan ini, jangan sampaikan ini. Apa gunanya ceramah? Ceramah kok diatur? Wah, nanti ada ustaz radikal, ustaz lembut, ustaz sunnah, ustaz wajib. Ya, dipilah-pilah sama orang hari ini Pak, para jemaah sekalian, ya.
Nah, apakah kamu mengira ketika kita melihat kemungkaran hari ini, apakah kita diam? Ya, apakah kita diam Pak melihat kezaliman merajalela? Ya, pembunuhan, nyawa orang tidak ada harganya hari ini. Ya, memang kata Rasulullah, kalau kamu melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Kalau mampu kita rubah dengan tangan, tidak mampu dengan lisan. Kasih tahu, ingatkan, sampaikan, nasihatkan. Ya, tidak berani juga dengan ceramah begini, ngomong begini, benci dalam hati. Dan ingat, ketika kita tidak berani mengatakan yang benar, ya, maka itu tandanya lemahnya iman kita. Selemah-lemah iman, tak berani berkata, hanya benci dalam hati. Nah ya gimana nanti kalau saya ngomong itu gimana? Saya tahu ini perintah ini bertentangan dengan Allah, tapi gimana perintah atasan? Ya, kalau saya bahkan ada saya dengar itu Pak, ya, ada bawahan walaupun benar apa siap salah, siap mana, siap salah, kan itu, siap mana, siap salah, padahal dia benar, ya, siap salah kan manusia kok siap salah, kalau dalam Islam siap salah neraka ujungnya, ya, siap salah, siap, ya, itu, nampaknya aja gagah perkasa. Bertuhankan kepada manusia. Ini masyaallah muslimin rahmati Allah. Jadi orang yang begitu Pak, maka Allah menegaskan sia-sialah solatnya. Sia-sia solatnya. Nah demikian saja para jamaah sekalian rahmati Allah. Karena waktu suruh sudah masuk ya. Semoga keikhlasan, kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk bersama kita di majelis ini, Allah berikan kita pahala yang sempurna, haji dan umroh yang sempurna. Semoga dengan kita senantiasa hadir dalam majelis ilmu dapat menebus segala kelalaian, kekhilafan, kebodohan kita di masa yang lalu. Dan semoga di masa yang akan datang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal ilmu yang baik, dengan bekal iman dan takwa. Semoga kita berharap Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu dan Allah mudahkan kita untuk taat di masa yang akan datang. Dan semoga kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita meninggalkan anak keturunan yang kuat iman dan takwanya serta harta ekonominya. Hingga akhirnya Islam akan bangkit. Kalau bukan di zaman kita Islam bangkit, kita berharap di zaman anak keturunan kita mereka akan menjadi pejuang untuk membangkitkan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.